Ya, salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Video ini dibagikan kepada setiap orang yang tentunya belum tahu sebab ada pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran yang masuk dalam kekristenan yang pada dasarnya ajaran mereka itu sangat menyimpang di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, saudara, tolong dibagikan video ini kepada setiap orang dan ketahuilah bahwasanya saudara sudah mengambil bagian melayani pekerjaan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oke, baik. Benarkah Yesus Kristus sudah datang? Atau bagaimanakah kita ketahui Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Sebab ada beberapa channel di media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, bahkan Instagram yang ngakunya Kristen padahal ajarannya tidak sesuai Alkitab. Seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ajarannya sangat-sangat menyimpang dari kebenaran. Mereka katakan bahwa Yesus sudah datang, yaitu inkarnasi Yesus bergender perempuan, namanya Yang Tianbin, di negara Cina di Tiongkok. Benarkah Yesus sudah datang? Atau Yesus tidak datang? Mari kita lihat Alkitab katakan, yaitu kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Saya mengatakan jangan percaya, saudara terkasih. Jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Yesus sudah datang, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya yang terjadi di Cina itu di Tiongkok yang bergender perempuan, bahwasanya inkarnasi Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Nah, yang Alkitab katakan bahwasanya jangan percaya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Jangan percaya, saudara terkasih, bahwa itu semuanya adalah ajaran palsu yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Sebab Alkitab adalah kebenaran yang dari Tuhan sendiri, saudara terkasih. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, bahwasanya tanda-tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu memang harus terjadi, saudara terkasih, dalam tanda-tanda ini. Yang pertama sekali, saudara bisa buka di dalam Matius pasal 24 ayat 29, 30 bahkan sampai 31. Di ayat 29-nya dikatakan di sini, saudara terkasih, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang pertama sekali yang itu akan terjadi di dunia ini, matahari akan menjadi gelap. Itu yang pertama, matahari akan menjadi gelap. Yang kedua, dan bulan tidak bercahaya. Yang ketiga, bintang-bintang akan berjatuhan. Yang keempat, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan itu terjadi, saudara terkasih, baru kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 33, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas sanu awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Jadi Yesus Kristus akan dilihat setiap orang. Yesus itu ada di atas awan, saudara terkasih. Lalu bagaimana dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa tersebut? Itu adalah palsu, ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab katakan, saudara terkasih. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi jika ada orang, saudara terkasih, yang membawa Injil yang lain yang bukan Injil Yesus Kristus, maka itu adalah ajaran sesat.
yang tidak sesuai Alkitab katakan, saudara terkasih. Jadi jangan percaya kepada mereka, saudara terkasih. Baik, mari kita lihat video cuplikan yang saya bagikan kepada saudara sekalian semua. Jadi inilah orangnya yang Changbin, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ada juga Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dilihat saja. Ada Kilat dari Timur, grup mereka. Dan belajar Alkitab online. Dicek saja, saudara terkasih. Dan ini adalah kitab mereka, ada 12 kitab. Dilihat saja. Itulah kitab yang mereka gunakan, 12 kitab tersebut. Kalian bertanya, mengapa Tuhan harus berinkarnasi 2 kali untuk pekerjaan penyelamatan manusia? Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik. Mari kita buka halaman 1008. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, inkarnasi pertama adalah untuk menebus manusia dari dosa melalui daging Yesus, yang artinya Dia menyelamatkan manusia melalui salib. Namun watak iblis yang rusak tetap ada dalam diri manusia. Inkarnasi kedua tidak lagi berfungsi sebagai korban penghapus dosa, melainkan bertujuan untuk sepenuhnya menyelamatkan mereka yang telah ditebus dari dosa. Ini dilakukan agar mereka yang telah diampuni dapat dibebaskan dari dosa-dosanya dan dibersihkan sepenuhnya. Serta berubah watak mereka sehingga terlepas dari pengaruh kegelapan iblis dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Dengan begini, manusia dapat sepenuhnya disucikan. Hanya jika Tuhan menjadi manusia, Dia dapat hidup berdampingan dengan manusia, mengalami penderitaan dunia, dan hidup dalam daging biasa. Manusia menerima keselamatan penuh dari Tuhan karena Tuhan yang berinkarnasi. Bukan langsung menerimanya melalui doa-doa yang mereka naikkan ke surga. Karena manusia itu daging, mereka tidak mampu melihat roh Tuhan, apalagi mendekatinya. Manusia hanya bisa berhubungan dengan Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Hanya melalui Dia, manusia dapat memahami seluruh firman dan kebenaran, serta menerima keselamatan penuh.
Saat Yesus melakukan pekerjaannya, pengetahuan manusia tentang Dia masih samar dan tidak jelas. Namun manusia tidak dapat menemukan watak iblis yang jahat yang sudah berakar di dalam dirinya. Dan tidak seorang pun tahu cara membuangnya. Karena itu, setelah tahap itu selesai, masih ada pekerjaan penghakiman dan penghajaran. Tahap ini akan memurnikan manusia melalui firman, sehingga manusia punya jalan untuk diikuti. Karena pekerjaan penyalipan telah berakhir dan Tuhan telah mengalahkan iblis. Namun watak manusia yang rusak tetap ada dalam dirinya dan manusia masih tetap dapat berbuat dosa dan melawan Tuhan. Tuhan belum mendapatkan manusia. Itu sebabnya pada tahap pekerjaan ini, Tuhan memakai firman-Nya untuk singkapkan watak manusia yang rusak dan meminta mereka untuk menjalani hidup menurut jalan yang benar. Tahap ini lebih bermakna dibandingkan tahap sebelumnya. Dan ini juga lebih berbuah. Jika iman kita hanya berdasarkan Alkitab, bagaimana kita tahu misteri ini? Iya. Puji Tuhan.